Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfat dari Prodi Sistem Informasi semester 7 akan membahas tentang pengalihan hak paten dan pembatalan hak cipta yang bersangkutan dengan tugas legal drafting. Perlu diketahui terlebih dahulu, HKI yaitu hak kekayaan intelektual adalah istilah umum yang mencakup berbagai hak hukum yang diberikan kepada pemilik atau pencipta suatu karya intelektual atau inovasi. Hak paten, suatu hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas penemuan baru, hasil cipta, dan inovasi dalam suatu bidang teknologi tertentu. Syarat untuk mendapatkan hak paten yaitu adanya suatu penemuan harus bersifat baru, bermanfaat, dan inovasi yang memadai. Paten diklasifikasikan sebagai hak atas benda bergerak lainnya, yaitu dapat dibawa ke sana kemari maupun dipindah tangankan kepada pihak lain sehingga paten dapat dialihkan. Undang-Undang Pengalihan Hak Paten. Pengalihan hak paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 74. 1. Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dokumen asli paten berikut hak lain yang berkaitan dengan paten. 3. Segala bentuk pengalihan hak atas paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. 4. Terhadap pengalihan hak atas paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang paten. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 75. Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten. Hak cipta. Hak hukum yang diberikan kepada pencipta atas karyanya yang dihasilkan secara otomatis pada saat karya itu diciptakan. Hak ini memberikan perlindungan terhadap ekspresi ide atau informasi tertentu yang diberikan dalam bentuk karya kreatif. Pihak yang memiliki hak untuk melakukan pendaftaran dan pembatalan atas hak cipta adalah pencipta atau pemegang, pemilik, atau seseorang yang diberikan kuasa terhadap suatu hak cipta tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 66 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai berikut. 1. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri. Pasal 74. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Yang kedua yaitu lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, pasal 59, pasal 60 ayat 2 dan ayat 3, dan pasal 61. Yang ketiga, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Atau yang keempat, melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri. Dalam praktiknya, pendaftaran dan pembatalan hak cipta seringkali digunakan sebagai langkah untuk penyerobotan
hak cipta seperti yang dapat ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 08 K/AQ/2005. Untuk itu, sebelum mendaftar atau ingin membatalkan hak cipta, setiap orang atau pihak tersebut harus dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang atau seseorang yang diberikan kuasa sebenarnya terhadap suatu hak cipta yang dimaksud. Pasal 31 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan. Sebagai surat pencatatan ciptaan merupakan surat yang diterbitkan ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima permohonan pencatatan hak cipta bersamaan dengan dicatatkan ke dalam daftar umum ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Dalam gugatan pembatalan pencatatan ciptaan atau produk terkait terdapat prinsip-prinsip dasar dalam mengajukan gugatan, yaitu 1. Pembatalan atas pencatatan ciptaan diatur dalam ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan pasal 69 ayat 1, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga. 2. Bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pencatatan ciptaan yang tercatat di DJKI berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dapat diajukan pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan, yaitu pihak lain yang berkepentingan dan ditujukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar. Ketentuan tersebut di atas memiliki korelasi dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan ciptaan merupakan anggapan hukum, sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan dirinya adalah pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya atau pihak yang berhak atas ciptaan tersebut, apabila terjadi sengketa atas ciptaan tersebut, maka pengadilan yang akan menguji kebenaran atas kepemilikan ciptaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka syarat formil untuk mengajukan gugatan pembatalan hak cipta terdaftar yaitu didasarkan adanya sengketa kepemilikan atas suatu ciptaan atau pihak yang berhak atas ciptaan terdaftar tersebut, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.